Jumlah kasus COVID-19 di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah meningkat tajam hingga Kamis 3 Juni 2021 ada 1.243 kasus aktif COVID-19. Pasien yang dirawat di rumah sakit sebanyak 287 orang, 956 orang positif COVID-19 menjalani isolasi mandiri. Sementara angka kematian akibat virus corona di Kudus tercatat 637 kasus. Pemerintah telah memerintahkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro diperketat. Selain itu, untuk mengurai antrean di IGD perlu ada penambahan tenaga kesehatan dan ruang perawatan. Bagaimana penanganan lonjakan kasus COVID-19 di Kudus, apa yang kurang dan harus diperbaiki guna menahan laju peningkatan kasus COVID-19 ini? Saya sudah tersambung dengan Budi Waluyo, Kepala BPBD Kudus. Selamat malam Pak Budi. Selamat malam, Mbak. Pak Budi, lonjakan kasus COVID-19 di Kudus sudah lebih dari seminggu, sampai saat ini belum mereda. Apa saja langkah darurat yang sudah diupayakan Pak untuk mengatasi ledakan ini? Terima kasih Mbak. Untuk langkah darurat, dari Pemkab sudah melakukan beberapa langkah. Yang pertama, memperketat lagi PPKM Mikro. Bahkan kita mendapatkan bantuan personel dari TNI untuk ikut memperketat, ikut menjaga prokes pada saat kita melaksanakan PPKM Mikro di desa. Kapan BPBD menyadari bahwa terjadi tren peningkatan yang begitu tajam angka positif COVID-19 di Kudus, Pak Budi? Tren kenaikan angka yang terpapar itu setelah Lebaran, tepatnya di tanggal 18 Mei, itu sudah mulai ada peningkatan yang agak signifikan. Pendeteksiannya seperti apa, Pak Budi? Untuk yang di kami sendiri, karena kami di dalam tim Satgas menangani proses pemakaman untuk masyarakat Kudus yang terpapar COVID dan pemakaman prokes. Di situ terlihat data yang masuk ke kita dari pemakaman yang kita lakukan mulai ada tren naik. Bentuknya seperti apa? Tren naiknya seperti apa? Bisa digambarkan, Pak Budi? Kalau di kisaran bulan Februari, Maret, April itu kisaran angka 1, maksimal 2. Di pertengahan Mei sudah menginjak angka 4. Dan itu berturut-turut sampai beberapa hari angka 4 bukannya turun tapi sudah malah ada kenaikan di angka 5. Dan sampai dengan saat ini masih angka itu masih bertahan. Tapi ini yang pasti untuk data hari ini untuk kasus yang positif memang ada kenaikan, tapi kenaikannya nggak terlalu signifikan. Dan yang lebih menggembirakan lagi, untuk angka kesembuhan sudah mulai beranjak naik di angka lebih daripada 100. Jadi ada tren membaik begitu ya Pak Budi. Ya, kalau ini sebagai awal yang baik, tren kesembuhan akan semakin naik dan tren yang terpapar semakin turun, sehingga yang saat ini angkanya mulai pertengahan Mei selalu naik, bisa kita kendalikan karena kita selalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan pada saat kita melakukan pengetatan kepada masyarakat. Selalu kita evaluasi, kita perbaiki, celah-celah mana yang kira-kira masih kurang akan kita tutup. Dan ini tidak luput dari yang pasti peran serta masyarakat, utamanya kita sudah bekerja keras, mungkin dukungan masyarakat yang kita butuhkan untuk ikut membantu memutus rantai penyebaran COVID-19 begitu ya. Harapannya demikian Pak Budi. Tapi kalau kemudian kita bicara soal situasi kedaruratan, menurut BPBD apa yang kemudian harus ditangani untuk semakin menahan laju penyebaran COVID-19 di Kudus? Saat ini kita masih mengandalkan Joko Tonggo kita, karena dulu memang sangat efektif pada saat awal-awal COVID-19. Kita menggunakan metode Joko Tonggo. Ini kita laksanakan lagi, artinya sesama masyarakat dalam satu wilayah saling mengawasi, saling mengingatkan. Ini kita sangat efektif. Dan ini kita dibantu oleh dari TNI, Polri, dari ASN, perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, RT, tokoh agama. Ini kita libatkan semuanya sehingga ini semakin banyak pengawasan, harapan kita semakin masyarakat bisa
menyadari betapa bahaya COVID-19 ini dan ikut bisa memutus rantai COVID-19. Oke, Pak Budi, Kudus kan sudah memberlakukan lockdown. Sejauh mana kemudian kebijakan lockdown ini efektif untuk menahan laju penyebaran COVID-19 di Kudus? Perlu kami luruskan bahwa untuk Kudus tidak melaksanakan lockdown. Tidak melaksanakan lockdown. Kita Tepatnya melaksanakan seperti apa? pembatasan. Oke. Jadi tempat usaha kita batasi masa bukanya, jam bukanya, wisata kita tutup, kerumunan kita kita operasi masker di tempat-tempat yang biasanya sebagai tempat-tempat kerumunan selalu kita laksanakan. Itu yang kita laksanakan untuk pengetatan kepada masyarakat. Bahkan untuk hajatan sendiri tidak boleh makan di tempat. Kalaupun harus terpaksa tetap hajatan, harus dibawa pulang. Oke, terakhir Pak Budi, kalau kemudian tadi Pak Budi mengatakan sudah ada tren positif gitu ya, ada penahanan laju peningkatan jumlah pasien positif COVID-19, apa himbauan BPBD kepada masyarakat khususnya warga Kudus supaya tren positif ini terus berlanjut dan akhirnya kita akan melihat penyebaran COVID-19 di Kudus ini akan semakin sedikit. Oke, terima kasih Mbak. Bahwa apa yang kami lakukan kita sudah berusaha semaksimal mungkin, semua aparat, semua elemen kita ikut sertakan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Namun harapan kita dukungan masyarakat memang sangat kita butuhkan. Dukungan masyarakat untuk ikut serta dalam memutus mata rantai COVID-19 ini. Satu, dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan, tolong untuk kerumunan semakin bisa dijauh atau mungkin bisa tidak dilaksanakan. Sehingga jangan sampai nanti kita akan kondisi ini akan tetap berlarut-larut seperti ini. Karena yang pasti dengan kondisi seperti ini mau tidak mau efek di ekonomi juga akan sangat jelek sekali. Oke, baik. Pak Budi Waluyo, Kepala BPBD Kudus, terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam, Pak Budi. Selamat malam. CNN Indonesia Newscast segera kembali.